Hai, kembali lagi sama saya Dinar Maharani dari Mesin Tua. Kali ini Mesin Tua mau membahas mobil yang dijuluki sebagai tank dari Swedia, yaitu mobil Volvo. Nah, di sini Mesin Tua akan ngobrol dan tanya langsung seputaran mobil Volvo sama buildernya, yaitu Mas Edwin Nugraha. Penasaran? Ikutin terus video ini sampai habis ya. Yuk, langsung aja kita ke dalam. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada buildernya Volvo, Mas Edwin Nugraha. Halo Om. Halo. Gimana Om, sehat kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Om ini kan buildernya Volvo nih. Iya, kebetulan yang ini. Om punya pertama kali Volvo itu di tahun berapa? Saya itu Volvo itu kurang lebih sekitar tahun 99. 99. Berarti kalau di zaman sekarang sudah 20 tahun. Itu ya. Mobil yang pertama jenis apa? 740. 740? 740. Tahun tua ya? Tahun 88. Tahun 88. Dapatnya ori Om? Enggak. Oh enggak? Tapi dapatnya udah standar aja. Kalau sudah 20 tahun nih, sudah punya berapa unit Volvo? Kalau itu soalnya saya kalau untuk yang punya pribadinya sendiri kurang lebih sekitar 5, paling nggak banyak 6. Tapi kalau untuk ngebangun punya sendiri terus sambil dinikmatin dijual gitu lumayan banyak. Karena suka proses membangun mobil. Oh, suka iya. bangun ya, berestorasi ya Om ya? Betul. Dari ke-5 sampai 6 itu ada tahun muda Om? Ya tahun mudanya paling tahun 2000-an ya, 2005 ke bawah. Kalau yang di belakang ini tahun? Kalau yang merah ini tahun 96. 1996. Istimewanya dari Volvo apa sih? Istimewanya kebetulan nggak tahu ya, pertama kali nyoba Volvo ini begitu saya nikmatin duduknya itu kok merasa comfort aja. Comfort, terus nyupirnya itu pede segala macam begitu. Ya kalau yang safety-nya sih nggak usah diinfo lagi ya, karena udah bawaannya safety-nya nomor 1 sih. Oh iya, kan karena Volvo itu saya dengar dan saya tahu dia tuh dijuluki sebagai tanknya dari Swedia, benar? Ya ada yang seperti, tapi emang kebanyakan bilangnya seperti itu gitu, karena saking kuatnya dia dari mulai dari segi sasisnya, besinya, platnya segala macam, itu lain dari yang lain. Jadi dari sistem airbagnya ini kan, dia ada sekeliling, dari mulai setir segala macam ada. Cuman yang tahun 9 ini, kalau punya saya custom sih ya, jadi semua kayak udah berubah, setirnya udah saya ganti soalnya. Kalau masih bawaan standarnya semua, jauh lebih comfortable gitu, dari buat safety-nya segala macam. Untuk airbagnya itu ada di pintu, setiap pintu ada. Jadi benar-benar ingin mengamankan jumlah passenger yang ada dalam mobil itu bisa dilindungi oleh kendaraan dari Swedia ini. Berarti emang kalau safety nomor 1 ya Om ya? Iya betul, padahal tahun tua loh. Saya masih kuat. Apa tuh namanya? SIPS, ya, Side Impact Protection System. Terus mungkin karena dia kuat kali ya Om, terus banyak yang bilang kalau spare partnya Volvo itu mahal-mahal dan harus belinya import katanya. Enggak sih, tergantung tipenya. Kalau tipe yang model kayak saya ini masih banyak di sini, barunya juga pun masih ada. Cuman untuk yang nyari spare part, beberapa spare part yang orisinil itu agak sedikit susah, karena untuk yang orisinil dari harganya juga lumayan ekspensif ya. Jadi di sini mungkin hanya beberapa aja yang berminat untuk membeli ya spare part yang orisinil. Tapi kebanyakan kita pakai yang nomor 2 pun udah cukup bagus. Baik. Jadi di Indonesia ini peminatnya agak berkurang ya, agak kurang gitu ya Om? Sebenarnya yang suka Volvo banyak. Oh banyak? Iya, cuman andaikan kalau misalkan spare partnya bisa murah aja, saya rasa harga Volvo juga bisa melonjak
tinggi ya peminatnya. Karena kan sempat pernah Volvo itu harganya juga sempat naik juga. Jadi ya namanya orang mungkin ada yang selera ya, ada yang selera. Kalau udah selera susah deh, ada yang pengen suka yang di Mercy. Tapi kalau saya kebetulan fanatiknya di Volvo ya saya suka di Volvo. Itu kan tadi kelebihannya juga, terus spare partnya mahal. Ada gak Om kayak kekurangan atau penyakitnya dari Volvo? Kan secara ini Volvonya mesin tua, agak tahun tua. Kalau untuk tipe yang 940 atau 960 untuk mesinnya sampai sekarang tekanannya sepertinya badak ya. Jadi nggak nggak rewel sebenarnya gitu. Cuman ya emang udah waktunya fast moving yang udah harus diganti ya diganti aja gitu. Karena kalau merek apapun sifatnya engine itu bisa diremajakan, bisa dibikin segar kembali gitu. Jadi nggak ada umur habisnya gitu, asal spare partnya suku cadangnya itu masih ada, akan segar terus mungkin. Kalau Om kan sudah lama nih, sudah 20 tahun. Pernah gak ngalamin trouble gitu lagi perjalanan kemana? Ada aja. Ada aja, cuman gini, kalau ada aja itu akibat kurangnya persiapan. Seperti cek skrut kalau kita mau keluar kota pada umumnya deh gitu. Jadi mulai dari selang-selang air radiator atau yang sifatnya fast moving itu ya harus diganti gitu. Jadi kalau mau aman. Tapi kalau misalkan prepare-nya bagus, pas, alhamdulillah sih harusnya nggak akan ada trouble. Kalau misalnya kurang prepare nih Om, biasanya yang penyakit banget, yang sering banget di Volvo itu apa sih? Ada gak? Yang umumnya gitu. Umumnya paling ini aja sih, udah ada satu yang harus diganti partnya, dia tidak ganti. Contohnya misalnya ini selang air radiator yang udah getas aja, kita tahu itu getas gitu kan, tapi nggak diganti. Jadi dipakai keluar kota, ya nikmatin aja. Kalau emang terjadi sesuatu harus beli nantinya. Kalau soal trouble berarti itu mah tergantung penggunanya ya? Iya, itu mah sifatnya kalau yang untuk tipe ini ya. Cuma kadang-kadang kan ada yang udah kita pakai perasaan bagus-bagus aja, semua udah diganti, tapi itu gak trouble juga di jalan. Kayak misalnya transmisi otomatis gitu misalnya, kita kan nggak tahu trouble apa enggaknya. Bisa aja dari pagi normal atau tiba-tiba nggak bisa jalan. Nah itu yang nggak bisa diprediksikan gitu. Jadi kayak gitu-gitu harus lebih diperhatikan lagi, adalah kita sifatnya maintenance saja. Ya, sering-sering servis juga. Iya, itu aja lah. Yang umum yang terlihat dengan mata bisa kita repair. Tapi kalau yang tiba-tiba di dalam engine atau apa, kita nggak bisa. Karena mobilnya juga nggak rewel sih ya. Jadi mobilnya nggak rewel ya. Tergantung penggunanya aja. Iya. Makanya Volvo ini dibilang tanknya dari Swedia. Nah di Volvo ini serinya ada 3 ya Om ya? Kalau untuk yang tipe 960 yang ada di kita ini ada 3 tipe. Yang 3000 cc mesinnya, ada yang 2300 turbo, ada yang 2300 non turbo. Jadi ada 3 tipe mesinnya. Kalau yang ini sudah full restorasi ya? Full tidak? Saya untuk yang ini ya kebanyakan udah banyak yang direstorasi dari segala bidang deh. Perbedaan dari seri yang tadi tuh dari interiornya kah atau dari mananya? Kalau di kita ini option aja. Jadi kalau untuk interiornya sama, ya. Cuma paling ada yang elektrik, ada yang tidak elektrik dari seatnya gitu. Ada yang hanya tipe mesin lainnya sama semua. Paling kayak list, ada yang pakai list chrome, ada yang hitam. Kalau saya kan udah model hitam, ada grill gitu. Jadi kalau untuk pada umumnya sih kebanyakan 70%, 80% sama. Cuma beda-beda tipis dikit-dikit lah, penambahan opsional aja. Kalau dari kaki-kaki suspensinya gitu masih. Kalau untuk yang ada di sini kaki-kakinya untuk tipe 960 ada 2 tipe. Jadi ada yang sifat belakangnya mengasih independence. Independent itu dia menggunakan shock yang lumayan mahal tuh, Nivomat ya kalau kita sebutnya. Tapi yang itu biasanya tahun
91, 93. Tapi kalau udah mulai 94 yang udah GL itu shocknya udah biasa. Jadi udah bukan yang independen kaki-kakinya, jadi udah tidak tidak gampang lah ngerawatnya gitu. Harga shocknya juga umum, bisa pakai punya apa aja. Kalau ini velg apa Om? Kalau velgnya ini kebetulan saya dapatnya dari temen, itu namanya OZ Racing yang yang Toms ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin udah mulai jarang ya kelihatannya. Kebenaran saya kebetulan suka sama velg ini, jadi saya adopsikan ke sini. Sebelumnya sih bukan ini, cuma karena beda tema, mau mencoba dari tema elegance ke tema yang lebih sedikit sporty atau sebutnya agak-agak street racing lah gitu ceritanya gitu, cuma buat style atau apa. Biar keren gitu. Iya, pengennya gitu, pengen keren. Tom kan saya lihat tuh, saya lihat di belakang juga kayaknya udah bisa ada penumpang gitu ya Om, itu udah banyak dirubah. Yang besi itu namanya rollbar. Oh ini racing look ya? Iya. Racing look. Tetap safety ya Om? Ya ini saya sih pakainya kebetulan bahan ini rollbarnya hanya buat belakang. Intinya cuma untuk memenuhi kebutuhan tema dari street racing. Tapi untuk bahannya sendiri saya pakai 13. Jadi ini adalah bahan yang digunakan untuk mobil rally. Jadi emang difungsikan untuk itu. Kenapa saya menggunakan rollbar sebagai temanya sport race? Karena saya sudah mengupgrade dari engine yang standar udah menjadi stage yang berikutnya. Jadi untuk menambah posisi safety-nya lagi gitu. Ini di restorasi di mana Om? Kebetulan saya punya bengkel sendiri, jadi saya yang ngerjain sendiri, dibantu oleh mekanik saya sendiri, dari mulai ngecat, engine, kaki-kaki, dandannya semua sendiri. Oh, punya bengkel sendiri, jadi tinggal diatur aja mau kemauannya sendiri. Ini kan turbo Om, ya, mesinnya sudah di-upgrade kan? Iya, mesinnya udah di-upgrade. Jadi kalau berbicara mengenai engine standarnya, menurut saya cukup enak gitu. Cuma karena saya mau rubah tema menjadi yang street racing, saya mencoba upgrade dari mesin standarnya. Yang pertama adalah turbo. Nah, turbonya itu saya ganti yang agak sedikit lebih besar dibanding standarnya, supaya lebih tenaganya lebih enak lagi, bawahnya, atasnya agak lumayan juga lebih berasa. Nah, selain turbo, biasanya engine-nya ya seperti biasa ya, kayak porting polish apa segala macam itu untuk memenuhi kebutuhan supply power ya. Terus dari pengapiannya juga, dan terutama dari transmisi. Transmisi sendiri aslinya mobil ini matic, cuman saya rubah jadi manual, gitu. Karena untuk memenuhi kebutuhan engine yang kita upgrade, gitu loh. Jadi kalau misalnya gitu ya, jadi bisa memaksimalkan kondisi yang di-upgrade sekarang ini, bisa menempuh torsi yang lebih besar. Kalau sekarang memang cc berapa? Kalau cc nggak berubah. Kalau cc tetap 2300. Cuman saya merubah akselerasi dan torsi segala macam dari turbo, dari pengapian, dari transmisi, dari mulai plat couplingnya yang racing segala macam, sehingga bisa menaikkan torsi horsepowernya, gitu. Paling jauh itu dibawa kemana Om? Paling Bandung ya. Bandung? Iya, nggak pernah jauh-jauh sih. Itu pas di tol pernah gak nyoba ngebut-ngebutan? Kalau di tol, apalagi kalau kosong ya, kalau mata udah memandang kosong, kira-kira aman nyaman, nyoba sih, gitu. Cuman begitu mencapai angka 240 km per jam, kayak saya lepas gas. Gitu. Ngeri saya. Ini kayaknya Fast and Furious. Enggak lah, banyak yang lebih kenceng lah. Ini kan mobil, kalau buat mobil orang tua kan, cuman bisa segitu aja lari, alhamdulillah lah. Segitunya Om, alhamdulillah. Kira-kira habis berapa Om restorasi? Boleh gak Om disebutin? Kalau angka itu kalau secara langsung dikerjakan itu sangat besar ya, biayanya itu. Tapi karena saya itu step by step,
Jadi ada rezekinya saya kerjain, tambahin, jadi nggak kehitung gitu. Maksudnya bingung kalau dihitung totalitasnya. Jadi kalau di angka untuk dijual dengan kondisi keadaan sekarang, kayaknya mendingan jangan dijual deh, simpan aja. Iya, kecuali kalau angkanya menarik, boleh. Ya, kira-kira di angka berapa, Om? Aduh, jangan deh, ntar banyak netizen saya. Takutnya dibully. Jadi ini kalau untuk sekarang mau dijual atau enggak, Om? Masih saya nikmatin. Oh, masih nikmatin. Iya. Nanti biar ada bisikan-bisikan aja kalau ada yang berminat. Om, ini kan udah tambah sih soal Volvo. Kalau buat pemula nih, mau beli Volvo yang bagusnya seri apa, terus harus gunakannya gimana, atau membelinya minimal dia taunya bagian dasar tuh di mana, Om? Oh, kalau untuk orang pengen mencoba Volvo ya, boleh nggak minum dulu? Oh, boleh. Nah, Dari tadi saya nggak nawarin minum. udah berembun soalnya, enak loh ini. Saya cobain, enak kan? Coba deh. Seger. Enak. Ini kopi Lanjut. apa, Om? Apa? Ini kopi apa, Om? Ini ada perbedaan nih. Warnanya kalau putih adalah yang light, yang hitam itu strong. Nah, Komen. saya lanjutin lagi mengenai orang pengen beli Volvo. Volvo itu menurut saya untuk pengen coba adalah tipe ini. Oh, tipe ini? Iya, paling benar. Dari segi harga sekarang, Nih ya. mungkin cukup di bawah di bawah pasaran sekarang ini kan lagi jatuh ya. Boleh lah dibeli pakai coba yang Volvo tipe 961 itu. Kedua, harga spare partnya dibanding Volvo yang lain jauh lebih cheaper ya, betul. Terus untuk pajaknya sendiri menurut saya cukup standar lah. Baik. Tapi kalau saya bilang murah dinaikin ya kan. Mendingan saya bilang standar lah, cukup. Jadi oke lah, ini untuk pemula, duduknya enak ya. Tapi saya nggak bilang mobil custom enak loh, saya bilangnya standar yang enak. Iya. Oh, ya, kalau standar. custom itu cuma saya menikmati sendiri aja. Tergantung selera lagi kalau. Iya, kembali ke selera. Tapi kalau untuk menikmati banget Volvo ya direkomendasikan tahun ini, terus standaran kira-kira nih, Om, harganya berapa kalau untuk yang tipe umum ya bagus ya, lumayan dibilang bagus itu sekitar 40 jutaan. 40 jutaan. Kalau bicara bensin, Om, boros nggak nih kalau Volvo? Kalau umumnya normalnya dia ya, keadaan mesinnya normal, nggak boros-boros banget lah. Untuk ukuran 2300 turbo itu 1.8 itu perbandingannya itu cukup oke. Ya, 2300 turbo itu jatuh sampai 3600 cc itu. Wow. 1.8. Itu mah irit lah menurut saya sih. Nih yang terakhir, Om. Ya. Kalau disuruh milih, nikmat mana soal Volvo, BMW, atau Mercy? Nikmat apa lagi yang kau dustakan ya? Kalau disuruh milih, karena saya pakainya Volvo, pasti saya pilih Volvo. Oh, iya. Katanya kan kalau Mercy tuh nyaman banget, Om. Mercy enggak menurut saya. Enggak. Tapi bagian orang ada yang merasa nyaman, keren, comfort. Buat saya tidak. Balik lagi ke taste ya. Iya, selera lagi. Masing-masing deh. Om, boleh lihat interior dalamnya nggak? Silakan. Enak saya. Silakan. Mau dari mana? Interior, mesin, ayo. Kalau untuk mesinnya, semua pipingnya udah diganti. Dari manifoldnya, dari mulai businya, pengapiannya, terus kabel busi, headernya, segala macam udah diganti. Piping, intercooler semua udah diganti. Radiator pun udah diganti, yang jadi playnya lebih banyak, sehingga bisa mendinginkan optimal. Cuman saya belum ganti yang aluminium. Baru rencana mau ganti yang aluminium. Oke, kita lihat mau ke interior. Baik. Untuk interiornya udah banyak yang saya ganti, dari mulai Joknya Recaro Ya, ya? jok saya ganti jadi Recaro. Untuk transmisinya udah jadi manual sekarang.
Ditambah setirnya juga udah saya ganti, bukan orisinil lagi. Kunci kontak juga udah nggak fungsi, hanya buat kunci stang. Sekarang engine starter semuanya, ACC semua dari tombol. Oh, pakai tombol. Iya, jadi pakai tombol semua. Nah, ini yang saya kumpulin adalah barang-barang OEM Volvo-nya yang sangat saya kumpulin, dari mulai seal plate, terus armrest, terus ini apa nih? Apa namanya? Kray-nya memang udah jauh sih, cuman saya simpen aja. Terus kayak ini nih, ada list Volvo segala macem. Tambahannya lagi roll bar. Kenapa saya tambahkan roll bar? Karena roll bar itu untuk memenuhi tema dari street racing. Kalau apa namanya, mobilnya sendiri sih udah oke lah, pengamanan safety-nya juga udah oke. Cuman buat tema, tapi penggantian roll bar pun tetap bukan asal-asalan. Jadi saya ganti di tempat yang khusus biasa bikin roll bar dengan bahan seamless yang sering dipakai untuk balap. Yang paling langka nih, part di sini apa Om? Yang ada di mobil ini? Kebetulan kaki-kaki saya original. Kaki-kaki saya kayak long terot, engine mounting, segala macam itu original banget. Dari mulai tahun 2000 saya belum pernah ganti nih kaki-kaki sampai sekarang. Wow. 2020 loh, 20 tahun belum pernah ganti kaki-kaki. 20 tahun ya? Iya, pakai orisinil. Tapi karena jarang dipakai kan. Kalau yang nggak orisinil nih Om, yang susah didapat? Yang tidak, ini paling kayak apa? Kalau nyari setir mungkin kalau yang baru-baru agak-agak susah gitu kan. Terus kayak velg ini juga udah mulai apa namanya, udah mulai jarang ya gitu. Jadi harganya sekarang udah lumayan, tinggi. Di bumper masih bawahnya semua. Cuma tahun 96 itu warnanya harusnya two-tone. Jadi ini saya bikin hitam aja gitu. Saya lebih suka nggak terlalu banyak warnanya. Jadi kayak tahun yang 91, 92 bumpernya hitam. Paling penambahan luar tuh, ya masih orinya aja kok. Ini nggak ada yang dirubah. Kalau bumper saya nggak begitu suka. Kayak apa namanya, spoiler yang body kit lah ibaratnya. Kalau di dalamnya ini, ada yang di... Nggak ada, dalamnya kosong. Nggak. Kalau dalam kosong, ini iya masih kosong. Cuman saya memindahkan aki aja. Tadinya aki di depan, saya pindahin ke belakang. Kayaknya masih bawaannya semua. Orinya begini ya Om ya? Iya, standarnya. Kalau knalpot Om? Knalpot ganti dari depan sampai belakang. Karena kalau knalpot itu harus memenuhi kebutuhan engine-nya. Jadi dari mulai header depan itu saya saya naikin, jadi tadinya pipanya 2,5 jadi 3 in lebih besar. Ngaruh sama nafasnya juga ya? Iya, sangat. Jadi kalau turbo itu sebenarnya nggak ada tabung lebih. Kalau udah diagret lebih berasa, lebih enak lagi. Gitu. Tapi saya masih pakai tabung 1. Oh pakai? Masih, karena biar nggak berisik-berisik banget. Padahal turbo sih kalau digeber nggak berisik. Iya, nggak begitu kayak mobil NA lah. Oh, makasih ya. Sama-sama. Udah ngeluangin waktunya nih. Udah mau ngeliput, sudah seneng. Alhamdulillah. Semoga video-video dan informasi ini bermanfaat buat kalian semua, terutama buat bagi kalian yang lagi nyari Volvo. Ini Volvo yang sangat rekomendasi, Volvo tipe ini. Betul. Thank you Om. Sama-sama, terima kasih juga. Nah, itu dia pembicaraan dan informasi tentang mobil Volvo. Semoga bermanfaat, terutama bagi kalian yang sedang mencari mobil Volvo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like. Dan kalau ada yang kurang, ingin menambahkan saran, silahkan berkomentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di share dan subscribe video channel Mesin Tua. Saya Dinar Maharani, pamit, bye.